Nabi Sulaiman bin Nabiullah Daud alaihi wassalatu wassalam adalah dua orang nabi dan rasul. Abahnya nabi, anaknya nabi. Nabi Sulaiman itu anak, abahnya adalah Nabi Daud. Dalam kisah Israiliyat, Nabi Daud itu punya istri 300. Nah, sedangkan Nabi Sulaiman punya istri 1000. Nah, terkajut kok lah. Taharat Nabi Sulaiman. Jadi sebenarnya poligami itulah bukan ajaran Islam. Tapi poligami itu sudah ada sebelum Islam. Bukan berarti poligami itu ada setelah Islam. Enggak, poligami itu sudah ada sebelum Islam. Nah, sebelumnya itu kan perempuan itu dianggap sesuatu yang biasa saja. Bahkan perempuan zaman bahari itu adalah termasuk dianggap hina lah orang bahari itu. Makanya zaman jahiliyah apabila ada orang berisi anak berbini, diapain anaknya? Kubur, dibunuh hidup-hidup. Nah, tapi tidak semua orang Arab begitu. Nang jahil murakab tuh nang orang Banjar bungul tambuk. Nah, itu ya. Bungul tambuk yang membunuh anaknya. Tapi ada itu. Nah, jadi sebelum Islam itu perempuan itu tidak dimuliakan, dihinakan. Jadi bahasa kasarnya itu hanya sebagai pemuas nafsu belaka saja. Nah, itu bahari. Nabi Daud 300, Nabi Sulaiman 1000. Wajar aja Bang, abah raja dan nabi, dan juga anaknya Nabi Sulaiman raja dan nabi. Ya kan ya? Itu nang kisahnya bujur kadanya wallah alam, kisahnya Bang, bujur kadanya. Orang Raja Kutai itu nang bisi bini banyak juga Raja Kutai Bahar itu kan. Nah, itu Bahari namanya raja kan. Cuman kalau nang bini nang asli cuma satu aja, ratu. Nah, nang sisanya itu selir. Selir. Tapi selir ini bisa digauli lawan raja tadi itu. Nah, jadi hinalah perempuan sebelum Islam itu. Datang Islam, maka perempuan dimuliakan. Yang tadi laki-laki boleh berbini hendak seberapapun, dalam Islam kada boleh orang berbini berpoligami lebih daripada 4. 4 saja boleh, lebih kada boleh. Itu pun susahnya bukan main hendak ber-4. Di sini ada kan lakinya berbini 2, 3, gak ada. Jarnya pian bahaya, bisa aja berbini lagi. Tapi ada 3 syarat. Apa syaratnya tuh? Yang pertama, bini nang kedua ini, madu ini lebih bungas dari aku. Wah, kata abahnya gampang aja itu. Yang kedua, lebih sugih dari aku. Nah, cocok ada. Nang ketiga, Pang, langkahi mayatku. Nah, ini. Nang ketiga ini kada sanggup langkahi mayatku dulu jarnya. Nah, datang Islam, maka dimuliakan perempuan tadi. Apa yang terjadi? Bebinian itu boleh dimadu sampai 4. Dan haknya sama. Haknya sama. Artinya bini 1, bini kedua, ketiga, keempat sama haknya. Artinya wajib digiliri, ya, wajib dinafkahi. Kalau seikung dibari rumah, seikung dibari rumah juga. Nang seikung dibari mobil, seikung dibari mobil juga. Nah, itu wajib sama itu. Kalau kada sama, bahaya Pang. Nah, berjalan begini di akhirat. Nah, ini pian nanti melihat itu orang-orang jalan mereng-mereng. Makanya kalau orang berpoligami, kalau berilmu lah, orang yang berilmu inilah pacangan baik tuh.
Tapi kalau kada berilmu, ya tadi kacau. Bini nang tuha maka kada dihirakan lagi, bini nang anom dibari terus. Pas garing kemana larinya? Ke bini tuha juga. Yalah. Sudah garing padahal bisa apa-apa, kembali ke bini tuha. Jar bini tuha. Nah, garing hanyar kaku. Kemarin kemana jarnya? Saya kayak bini tuha, cuman ya tadi mau bagaimana lagi, sudah nasib ya nasib. Sampai dimuliakannya perempuan itu sehingga Allah memberikan surah dalam Al-Quran namanya surah apa jar? An-Nisa, surah bebinian. Ada nggak surah di dalam Al-Quran surah Ar-Rijal, laki-laki? Ada. Ar-Rijal ada, bebinian saja. Nang disambat dalam Al-Quran tuh laki-laki itu ahli neraka banyak. Firaun, Qarun, disebut ngarannya. Ya, Qarun, Harun disebut ngarannya. Nah, bebinian ada juga disebutkan dalam Al-Quran, tapi kada menyebut ngaran. Siapa ya? Bininya Abu Lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya Abu Lahab membawa kayu bakar. Nah, tapi kada menyebut ngaran. Tapi kalau lakian disebut ngarannya. Fir'aun, Qarun, Haman, sebut semuanya. La ilaha illallah. Nah, itu bebinian. Nah, jadi kembali ke Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini ibu-ibu suatu ketika, suatu saat pernah ingin apa zaman bahari namanya ekspansi, apa namanya itu ya, ekspansi, memperluas kerajaan beliau. Lalu beliau menyiapkan pasukan perang, ekspansi apa istilahnya itulah, ke suatu pulau. Pulau ini dalam kisah Israiliyat itu namanya Pulau Saidun. Saidun itu bahasa kitanya pemancing. Makanya nang pembuhan pemancing suka di pulau dia berdiam. Ya. Orang nang mancing di laut lah, mencari iwak di laut. Ada satu pulau di tengah-tengah itu antara Kalimantan Timur dengan apa namanya, apa yang Bugis apa Mandar apa, kada paham apa itu. Nah, Mandar apa itu? Pokoknya ada situ pulaunya. Jadi kalau orang mencari iwak di laut, stop di situ. Nanti transaksi di situ, pulau itu. Pulau apakah ngarannya itu? Karena kan terkadang bisa 2 minggu di laut itu. Kalau hampir didapat langsung dibawa ke Balikpapan, dikit dapat ya. Jadi dikumpulkan dulu, ditaruh di pulau itu. Perkampungan di tengah pulau ada kampungnya. Nah, sebenarnya pulau itu masuk ke daerah Sulawesi mana gitu, Sulawesi Barat ke Sulawesi mana, pada paham juga. Tapi orang pulau itu lebih dekat ke Kalimantan Timur daripada ke sana, ke Sulawesi Barat ke apa, pada paham juga itu. Nah, itu pulau. Jadi kalau ada orang mau beli ikan, nelayan lain gitu ya, jadi pemancing dapat ikan, taruhnya di situ. Nanti ada tengkulak, bahasa tengkulak ya, datang mengambil iwak di situ, kada mancing, nukar iwak di situ, dijualnya ke pasar kita, Landasan, Pandansari, mana-mana. Nah, di situ dia transaksi iwak tadi. Jar bubuhannya begitu. Nah, namanya Pulau Saidun. Pulau Saidun ini dipimpin seorang raja, ya raja zalim, ya raja zalim. Lalu Nabi Sulaiman datang mengekspansi tadi. Di pertempuran itu menanglah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan jagau karena kan pasukannya ada bangsa jin. Dalam peperangan tadi rajanya mati. Rajanya mati dan kemudian hartanya diambil semuanya. Lalu ada tawanan disuruh untuk masuk ke agama Islam. Setelah masuk ke agama Islam, kalau yang nggak mau dijadikan budak, yang masuk ke agama Islam dibebaskan. Nah, salah satu penangkapan itu ada seorang anak raja perempuan.